Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut untuk ke bab 2, yaitu tentang pengelompokan jenis obat secara umum. Silahkan kalian semua buka buku dasar-dasar kefarmasian praktek resep halaman 21. Kita langsung saja. Pertama adalah obat. Definisi dari obat itu adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, mengobati, atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Nah, ini adalah pengertian dari obat. Jadi, obat itu berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, maupun zat kimia tertentu. Untuk apa? Jadi obat ini digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit. Contohnya misalkan kalian sakit kepala minum obat, nah jadi dia bisa mengurangi rasa sakit, mengobati atau mencegah penyakit. Misalnya kalian minum vitamin untuk mencegah serangan penyakit yang akan menghampiri, baik itu pada hewan maupun pada manusia. Definisi lain mengatakan bahwa obat itu adalah semua bahan tunggal ataupun campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun luar, gunanya untuk mencegah, meringankan, ataupun menyembuhkan penyakit. Jadi kebanyakan obat itu yang digunakan pada masa lampau adalah obat yang berasal dari tanaman atau dari tumbuhan. Jadi pada masa lampau itu yang sering digunakan adalah obat yang berasal dari tanaman. Bagaimana mereka tahu bahwa tanaman ini mengandung atau berkhasiat sebagai obat? Nah, jadi waktu masa purba dulu kala mereka mencoba-coba secara empiris untuk mendapatkan berbagai macam tumbuhan yang memiliki khasiat. Jadi makanya mereka mencoba-coba daun, akar, atau batang, apakah dapat menyembuhkan penyakit atau tidak. Setelah dilakukan coba-coba dan ternyata mempunyai khasiat, maka ini menjadi sebuah pengetahuan bagi mereka dulu kala itu. Jadi secara turun-temurun disimpanlah nama-nama tanaman, baik itu daunnya kah atau akarnya kah, yang dimana bisa digunakan untuk pengobatan, sehingga muncullah ilmu pengobatan rakyat pada masa itu. Sebagaimana kalau di Indonesia itu kita kenal dengan sebutan pengobatan tradisional seperti jamu. Jadi obat tadi pertama kali itu digunakan adalah obat yang berasal dari tanaman. Yang dikenal kalau Indonesia itu dikenal dengan sebutan obat tradisional atau jamu. Obatan-obatan nabati ini atau dari tanaman ini biasanya digunakan dengan cara atau mengambil zat aktifnya itu dengan cara rebusan atau mengekstraksi sesuai dengan asal tanaman dan cara pembuatannya. Jadi tanaman-tanaman itu mereka rebus, kemudian mereka ambil sarinya atau ekstraknya, kemudian dikonsumsi. Nah, tetapi lambat laun ternyata hal ini menjadi kurang memuaskan, sehingga muncullah ahli-ahli kimia untuk mencoba. Mereka mencoba mengisolasi zat aktif yang terkandung di dalam tanaman,
sehingga pada saat itu diperolehlah zat kimia yang berasal dari obat. Jadi mereka mengambil tanaman, kemudian mereka isolasi, lalu mereka ambil zat kimianya. Contohnya seperti efedrin, di mana itu diambil dari tanaman Ephedra vulgaris, ataupun seperti pinblastin. Selain itu ada obat pincristin. Nah, itu adalah obat kanker, di mana diambil dari tanaman Pinca rosea. Jadi yang pertama itu pada masa purba mereka mencari atau mencoba-coba tanaman apakah memiliki efek khasiat atau tidak. Kemudian mereka ekstraksi atau mereka rebus lambat laun, lalu mereka melakukan isolasi tanaman untuk mengambil zat kimia pada tanaman tersebut. Setelah itu, setelah beberapa abad, lalu dimulailah pembuatan obat-obatan secara sintetis, misalnya asetosal. Nah, disusun kemudian dengan seperti asetosal tadi atau jenis obat-obatan yang lain. Jadi banyak penemuan sudah sekarang karena penemuan obat semakin berkembang, sehingga dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan 500 macam jenis obat setiap tahunnya. Jadi yang obat-obatan yang kuno itu sudah ditinggalkan dan digantilah dengan obat modern tersebut. Nah, jadi itu adalah tahapan-tahapan pengenalan obat pada di muka bumi ini. Jadi dari mencoba-coba sampai merebus, mengisolasi, lalu dibuatlah sintetisnya. Seperti itu ya. Jadi obat itu berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, maupun zat kimia. Kita lanjut ke penggolongan obat. Nah, jadi obat itu ada beberapa penggolongan obatnya. Yang pertama, kita bahas dulu penggolongan obat menurut kegunaannya. Menurut kegunaan obat. Yang pertama, kalau menurut kegunaan obat itu untuk menyembuhkan atau terapeutik. Ya jelas, jadi obat itu ada untuk menyembuhkan. Misalkan ya kalian sakit kepala, otomatis kalian pasti mencari obat yang dapat menyembuhkan sakit kepala tersebut. Nah, jadi menurut kegunaan obat itu ada yang menyembuhkan. Atau misalkan kalian batuk, pasti mencari obat pereda batuknya. Atau misalkan diare, pasti mencari obat untuk anti diarenya atau supaya tidak buang air besar terus menerus. Nah, jadi yang pertama adalah untuk menyembuhkan. Contohnya, ini adalah obat, kita ambil contoh ya, ini dulu, Proris. Kandungan Proris itu adalah ibuprofen. Jadi Proris itu komposisinya adalah ibuprofen. Ibuprofen ini bisa digunakan sebagai analgetik atau pereda nyeri, antipiritik atau menghilangkan rasa demam, dan juga